Om Swastiastu. Pemirsa, jika mendengar seni pedalangan, mungkin yang akan terlintas di benak kita adalah pertunjukan seni wayang, dan dalang adalah otak keharmonisan permainan wayang kulit, sehingga ceritanya terasa hidup dan memiliki dunianya sendiri. Lalu, bagaimana perkembangan seni pedalangan Bali di zaman kekinian? Nah, itu yang akan kita bahas di Talkshow Merah Putih hari ini tentunya. Nasib pedalangan Bali. Kita sudah kehadiran beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Sebagian mereka adalah bisa dikatakan seniman-seniman yang sudah cukup lama bergelut dalam dunia perdalangan tentunya. Bukan dalam kerusuhan tentunya ya. Baik, yang pertama siapa yang tidak kenal beliau, Bapak Ketut Muade SSN MSN. Beliau adalah seorang seniman dalang, akademisi UPMI Bali yang lebih mafhum atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan wayang dalang coblar. Om Swastiastu. Jero dalang sehat selalu nggih. Wah, kemudian kita juga sudah kehadiran Bapak Gede Arum Gunawan SAG MAG. Beliau adalah analis kesenian dan budaya daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Arum. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih. Astung kare, sehat selalu. Dan paling ujung ada Bapak Kade Widnyana SSP MSI. Beliau adalah dosen pedalangan ISI Denpasar sekaligus wakil dekan 3 Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Om Swastiastu, Pak Kade Widnyana. Sehat selalu nggih. Sehat ya. Dan ini mungkin bukan kebetulan atau memang sudah direncanakan kalau di layar televisi ini nanti akan seperti Tridatu nih. Yang digunakan nih busananya ya. Nggak ada janjian kan? Nggak ada ya. Biasanya dalang punya insting nih. Momen yang pas sekali yang apalagi nanti akan kita menyambut tumpak wayang ya. Itu yang akan kita bahas juga. Tapi sebelumnya saya akan ke Pak ini dulu, Pak Arum. Pak Arum, kalau kita melihat ke belakang, ini beberapa waktu lalu kita euforia ketika memperingati Hari Tumpak Wayang. Tapi kok setelah berganti kepemimpinan ada madama aja, Pak? Seperti apa sih, Pak? Ya. Sebenarnya? Ya, ketika pemerintahan Bapak Oyan Koster kemarin, jadi ada perayaan Tate Titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan ajaran Sadkertih. Di mana dalam perayaan Tate Titi itu dilakukan dengan melaksanakan peringatan tumpek. Jadi dalam siklus tahunan wuku itu ada 6 siklus tumpek, dan tumpek yang terakhir adalah tumpek wayang yang dikaitkan dengan ajaran Atma Kertih, yaitu pemuliaan dan penyucian Sang Hyang Atma. Yang mana memang pada perayaan tumpek wayang ini di umat Hindu melakukan upacara penyucian selain pada wayang dan alat-alat kesenian, juga penyucian diri melalui pengelukatan dengan tirta wayang. Ada melakukan pengelukatan Sudamala, ada pengelukatan Sapu Leger, ada pengelukatan Lara Meraradan, penebusan Melik dan lain sebagainya saat tumpek wayang ini yang berkaitan erat dengan penyucian Sang Hyang Atma atau Atma Kertih itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ini, kepemimpinan berbeda, kebijakan berbeda, anggaran pun juga tidak mengikuti. Tetapi secara prinsip Pemprov Bali masih menjadikan Sadkertih ini, Tate Titi kehidupan kerama Bali ini masih kita kuatkan, khususnya di tingkat desa adat melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Majelis Desa Pekraman atau MDA provinsi hingga ke tingkat kecamatan dan desa-desa itu tetap mendorong untuk pelaksanaan Hari Tumpek ini, peringatan Sadkertih melalui Tate Titi kehidupan kerama Bali melalui penerapan ajaran Sadkertih ini tetap dilakukan di desa adat, dibantu dengan BKK atau bantuan keuangan khusus kepada desa adat itulah dana itu digunakan. Tetapi secara seremonialnya, secara peringatan besar di tingkat provinsi memang tahun ini tidak ada. Tapi komitmen gubernur terpilih yaitu Bapak Wayan Koster nanti adalah
kembali dihidupkan. Dan terus ini diatur secara khusus karena dia berupa SE, surat edaran ketika itu, mungkin secara payung hukumnya masih kurang kuat ya. Nanti akan ditingkatkan ke Pergub hingga Perda, sehingga nanti ini kalau sudah masuk di Perda otomatis wajib dan harus dilakukan. Sehingga nanti pada saat tumpuk wayang ini selain nanti ada upacara penyucian juga ada apresiasi bagi seniman pedalangan. Akan tetapi secara prinsip Pemprov Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tetap memberikan ruang kepada seniman wayang, kepada para dalang-dalang, khususnya dalang-dalang muda untuk tampil di ajang Pesta Kesenian Bali. Maka nanti di Pesta Kesenian Bali untuk wayang tahun ini akan mendapat perhatian khusus. Baik. Iya, seperti ini ketika Pak Arum menyampaikan hal tersebut, kenapa ya saya berdiri ya di Wah. sebuah saya. Gak ada hubungannya ya, Pak ya. Ini sudah meresap nih sepertinya ya. Tetapi masyarakat juga kita flashback dulu Pak Arum. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat atau makna yang terkandung dalam tumpak wayang ini sendiri Pak Arum? Ya. Jika kita merujuk pada lontar Sundari Gama sebagai rujukan perayaan hari-hari suci Hindu di Bali, disebutkan pada saat tumpak wayang ini disebut Puja Walenira Sangyang Iswara. Adalah hari suci pemujaan pada Sangyang Iswara. Nah, Sangyang Iswara ini adalah dewanya kesenian, sekaligus dewa dari raja dari alam semesta ini. Para dalang ini adalah Sangyang Iswara, dewanya. Dan kita ini disebutkan raga sarira ini ibarat dari wayang itu. Maka tumpak wayang ini skalanya mengupacarai wayang ringgitan itu, tapi wayang yang sejati adalah tubuh badan kita ini, diri kita ini. Maka saat tumpak wayang bukan hanya para dalang saja yang menyucikan wayangnya, tetapi semua umat menyucikan tubuh badannya ini sebagai wayang-wayang semesta ini. Agar Tuhan sebagai dalang alam semesta ini bisa menggerakkan badan kita ini ke arah yang baik. Kita bisa sejalan seirama dengan irama semesta ini sehingga alam ini menjadi seimbang dan serasi. Ketika kita tidak dalam keadaan suci, tidak keadaan bersih, letah, malah, nah inilah yang menyebabkan kita ini menjadi wayang yang negatif. Kalah kan Ketika wayang ini bersih, kita menjadi yang menang. Sehingga kita bisa menggerakkan keharmonisan dan kesejahteraan. Sehingga tumpak wayang ini adalah selain penyucian bagi wayang kulit itu sendiri, tapi penyucian diri kita sebagai wayang alam semesta ini. Ya, begitu. Jadi di masyarakat juga tersimpan dalam memori mereka ketika tumpak wayang ini harinya para dalang dan para wayang. Ya. Itu apakah keliru atau bagaimana? Tidak keliru, benar itu. Yeah. Tapi perlu dilengkapi pemahamannya, juga harus disertai dengan pengelukatan. Maka bagi umat kita yang sadar, yang tahu dengan sastra, pasti saat tumpak wayang bergerak dia mencari dalang, nunas pengelukatan, kemudian mencari kepada di perajaannya mengaturkan upekara di kemulan, di rong kemulan di bagian tengah itu memuja Sangyang Iswara, mohon pengelukatan di sana untuk menyucikan raga taulannya, angga sarira atau tubuh ini, sehingga bisa mencapai penyucian atma kertih yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Banyak itu rangkaiannya. Apakah harus mereka yang lahir pada saat uku wayang saja yang harus melakukan tersebut? Kalau ngomongin ini banyak sekali itu, ada 13 orang yang harus wajib kena pengelukatan ini. Dipersingkat saja Pak Arum. Intinya adalah ada orang yang jika lahir dia bulaan apit pancoran ya pancoran apit bulaan, kemudian ada sanan empeg, jadi ada kelahiran khusus, kondisi khusus, kemudian waktu khusus, ini juga wajib mendapatkan pengelukatan wayang ini. Berarti bukan hanya mereka yang lahir di wuku wayang itu saja. Ya, ada saya temukan dalam lontar kala Purana itu, inilah yang disebut dengan tetadahan betara kala, yang boleh dimakan oleh Dewa Sangyang Kala ini adalah
kelahiran dalam kondisi-kondisi yang seperti saya katakan tadi. Baik, Seperti kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kalau kita hubungkan dengan seni pedalangan seperti apa, nanti kita akan bahas. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana nasib seni pedalangan Bali? Masih kita bahas tentunya, masih bersama beberapa narasumber kita pada hari ini. Saya masih ke Pak Arum. Pak Arum, kalau kita berbicara tentang anak-anak yang lahir di tumpak wayang itu, ada yang mengatakan ketika mereka lahir di tumpak wayang itu mereka adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial. Bahkan ada yang mengatakan anak tuh anak melik seperti itu, dan mereka harus melakukan pebayuhan pewayangan. Seperti itu? Ya, itulah tadi kondisi anak-anak yang lahir di wayang dan anak-anak yang lahir dengan kondisi-kondisi yang seperti saya katakan tadi, seperti sanan empek, bulaan apit pancoran, pancoran apit bulaan, kemudian ada anak semata wayang atau anak tunggal, kemudian Pandawa 5, kemudian ada julung pujut, julung wangi dan lain sebagainya. Anak-anak ini dikatakan dia antara male dan becik. Nah, male kotor, badannya kotor, tetapi becik karena dia memiliki kekuatan dalam dirinya, kemuliaan dalam dirinya. Male dan becik inilah yang disebut melik itu ya. Jadi di satu sisi badannya kotor karena pengaruh alam, pengaruh waktu kelahiran mereka yang menyebabkan badannya menyerap energi negatif itu, tetapi mereka sejatinya lahir dengan membawa modal kekuatan kesucian yang besar. Maka yang dibersihkan sebenarnya ini malenya itu. Sehingga menjadi becik, menjadi luweh. Sehingga bisa memberikan manfaat. Jadi orang yang melik ini bukan berarti orang-orang yang tidak baik begitu. Tapi mereka lahir dengan kondisi spesial, kondisi khusus yang perlu disucikan. Agar apa? Kekuatan ini bisa diarahkan, ditujukan, difokuskan pada hal-hal yang baik. Pada hal-hal yang becik dan luweh itu. Sehingga male-male yang dalam tubuhnya ini bisa dinetralisir. Tumpak wayang inilah upacaranya. Karena di sapuh leger ini selain dia membersihkan malaning jagat, meletuhing buana, membersihkan juga raga taulan termasuk menyucikan Sang Hyang Atma itu. Dan ada bagian-bagiannya nih ke wenten penebusan pemelikan itu. Ada pujanya khusus itu. Nah, dan hanya dalang Samirana saja yang mendapatkan penugrahan itu, yang bisa menghapuskan, menyucikan puniki pemelika kotoran niki, khususnya pemelika niki. Nah niki apa yang senior tiang niki, wah ini sudah malang melintang beliau mengelalui itu. Tapi sumber-sumber sastra kita jelas sekali menyebutkan bahwa di sini ada pembagian tugas spiritual antara tokoh-tokoh spiritual kita, pemangku, sulinggih. Dalang ini sejatinya pemangku karena beliau memiliki tugas untuk menyucikan, membersihkan, memurnikan, memuliakan kembali Sang Hyang Atma ini. Nah, hanya dalang ini sudah ada penugrahannya khusus ini dalang ini. Yeah. Maka dalang itu tidak sekadar sebagai seniman yang bermain wayang, tapi beliau sendiri adalah seorang rohaniawan, seorang spiritualis. Makanya beliau itu melakukan upacara pewintenan dan pesakapan dengan wayangnya. Baik. Begitu. Nah, ini ya seperti yang di awal saya sempat mengatakan bahwa ketika kita mendengar seni pedalangan, mungkin yang akan terlintas di benak kita adalah pertunjukan seni wayang kulit dan dalang adalah otak aktornya dari keharmonisan permainan wayang tersebut, dan ceritanya terasa hidup, kemudian memiliki dunianya sendiri. Saya ke Pak Widnyana niki, Pak Widnyana dari Akademisi ISI Denpasar niki sendiri. Pak, bagaimana perkembangan jurusan seni pedalangan? Tetapi sebelum ke sana, ini apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang seni pedalangan itu? Apa yang dimaksud dengan seni pedalangan, Pak? Om Swastiastu. Jadi kita di ISI Denpasar lagi sedang getol-getolnya untuk menarik minat mahasiswa, khususnya mahasiswa pedalangan. Yang jarang sekarang kami juga menarik mahasiswa bukan hanya dari kalangan cowok atau laki-laki, tapi juga dari kalangan wanita gitu. Jadi banyak dalang muda sekarang sudah dari segi kuantitas
sudah masih bisa bertahan. Kami mohonkan juga dari masyarakat ikut bisa melestarikan seni pewayangan pedalangan ini dengan kuliah di ISI Denpasar. Ada yang menarik dengan kalimat Bapak sedang getol-getolnya untuk menarik para generasi muda khususnya untuk mendalami seni pedalangan. Sepertinya ada sesuatu di jurusan seni pedalangan di ISI. Seperti apa, Pak? Dulu kami memberikan beasiswa. Untuk menarik minat mahasiswa di pedalangan. Nah, sekarang juga dari rektor kami juga tetap memberikan itu, namun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selain itu kami juga di ISI pedalangan, prodi pedalangan juga melakukan promosi-promosi ke sekolah-sekolah dengan menyebarkan dengan lewat pepadi juga. Kami juga kebetulan pepadi itu dari anggotanya juga dari banyak mahasiswa dan dosen-dosen pedalangan yang memberikan pencerahan apa sih pedalangan itu, apa sih pewayangan itu, yang tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh Pak Arum, bahwa dunia pedalangan, dunia seni pewayangan tidak sesimpel yang seperti seni-seni lainnya gitu. Jadi pedalangan, pewayangan mempunyai nilai lain karena ada nilai spiritual, dan sebut tadi ada dharma pewayangnya di sana. Seorang dalang harus total teater, multi talent gitu. Tidak hanya bisa mengenal satu tarian, tapi dia harus bisa menabuh, bisa menari, bisa bervokal, bisa nyastra, bisa natwa, bisa ngelawak dan lain sebagainya ada di sana. Ya, berarti ketika kita berbicara tentang jurusan yang ada di ISI khususnya di seni pedalangan ini cukup berat juga ya Pak Widyana? Karena kalau bicara tentang ilmu pedalangan, ilmu pewayangan itu memang sangat-sangat berat kan, sangat berat sekali. Luhur ang usung sila mari kanang luhuring parwata kan, bawa jero dalang sijal mahum. Artinya kalau menjadi dalang keng-keng je kehone cara menaik gunung ngabo nyuwun batu kan. Aduh. Menaik gunung, mendaki gunung tanpa bawa batu pun apa berat. Tapi malih nyuwun batu nah kenten umpami kenten angin pengande kan. Jadi kalau mau jadi dalang, nah wenten faktor di pedalangan kami nih ada faktor in, faktor X kenten. Jadi kalau faktor intrinsiknya sekonden dari dalang cek malu yang disebut sebagai suara. Bisa saya munyi luang, saya munyi kenten. Jadi yang pertama, yang kedua idep nih, bagaimana kemampuan berpikir gitu. Ya pun nak idiot orang pun di dalang, yang pun nak begede dari dalang gitu istilahnya. Nah kemudian duduk gitu disebut madia gitu. Kekuatan duduk seorang dalang tradisi ini harus kuat negak, minimal 2 jam 3 jam, yang dukung tang jam kipak joblar tang jam wayang gitu. Makanya kita bangkiang ginyal dobre di dalang gitu. Nah ini faktor intrinsik istilahnya kita disebut trilegawa gitu ke bawah gitu. Kita langkung seperti ini. Ya, berarti ada hal-hal juga yang perlu diketahui oleh masyarakat atau resiko di balik seni pedalangan itu sendiri. Contohnya kesehatan. Seperti itu kah, Pak? Ini pasti nih kesehatan nih, Pak Jablar sudah mengalami, mungkin ada juga dalang lain sudah hampir karena risiko, selain risiko istilahnya ilmu kedokteran, sakit karena begadang, gitu orang bilang, tapi juga ada hal-hal yang memang sulit dibicarakan, Pak Arum, sulit dibicarakan yang sering dikatakan sebagai faktor mistik, faktor magis seorang dalang. Makanya seorang dalang nih pasti ada di dharma pewayangan nih ke bawah mantra pengeraksa jiwa salah satunya nih dengan sarana sedah utawi basi. Bawinan mungkin titiang matur yang jero dalang sarang sami, terutama dalang muda iling punika dan kadang jarang mungkin nak ngajang bahasa gitu, padahal itu adalah hal yang sangat penting gitu, dan sikap. Saya pernah mendengar ini camilan dari seorang cemilan dari seorang dalang itu adalah basis itu ya, apa ya namanya, sirih, gambir, pamor yang ada seperti itu ya Pak. Lekesan seperti itu. Ini diungkapkan oleh alumnus kami pedalangan juga yang dari Tampak Siring. Anggap sebagai cemilan karena sehari-hari juga dan Pak Agung sehari-hari juga seorang dalang sudah biasa ngajengang basi sirih, kemudian juga engkemaku dan nah kemudian kemarin juga kami interview dari seorang dalang yang dari desa ujung dari Banjar Ujung Tuaji Lingsir. Beliau sehari-hari beliau percaya bahwa lekesan basi itu adalah bisa menyelamatkan diri dari penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya kedokteran maupun yang magis gitu. Karena satu di sana kalau dari segi
kedokteran ada mengandung antiseptik yang luar biasa. Iya. Nah kemudian dari filosofinya tatuonya pun ke sedah pun ke simbol dari Panca Dewata dan Tri Dewata pun ke dan mengandung basi, Nabi Wastana Pamor, kemudian juga buah Brahma Wisnu Siwa ini ke kentan. Iya, kalau kita lihat ini isi dari lekesan itu sendiri kan kita mengetahui ada mako, kemudian basi, pamor, gambir, pale seperti itu kan. Bapak? Inggih, Panca Dewata pun niku kita mawinan rika sudah kalau dalang terus kami uning gitu kalau pasti mawinan yang dalang ngajang basi gimana ampunan kadang dalang ngajum gitu ampunan kadang ngai-ngai pasok-sok tapi pasok serem nah aturane kenten pasti kenten ngajang basi mantra dumun kenten mantrane kini Pak Jablar kenten nah kenten kulun saya yang terus ingsun nah bla 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 seterusnya kita wah ngajang sedah niku dan kemudian puas barak niku oleh sang niku talar benten mantrane niku. Nah punika sat-sat sampun jero dalang niku sampun nginengang ide sangyang Tri Purusa gitu. Jadi keyakinan dalang sini seberapa keyakinan jadi keselamatan kerahayuan dalang pasti terjamin secara neskala. Ya, kalau kita berbicara tentang dalang, khususnya dalang kulit niki sendiri kan biasanya masyarakat hanya mengenal bahwa dalang-dalang yang ada saat ini adalah dalang dari kaum pria seperti itu. Tadi Bapak Widnanda mengatakan ini ada hal yang menarik juga dari isi Denpasar untuk menarik minat kaum perempuan, tidak berbicara tentang gender ini sendiri. Bagaimana dengan wanita atau dalang loh ya yang dikenalnya Nikel sendiri dalam seni pedalangan Bali niki sendiri dalam meningkatkan motivasi dan minat seni pedalangan itu sendiri. Upaya-upaya dari kampus sendiri seperti apa, Pak? Kami juga tetap sekarang menerima di isi Denpasar baik itu dalang wanita maupun dalang laki-laki. Kalau dalang pria, dalang laki-laki pun biasa umum yang sulit dalang wanita. Nah atas promosi kami juga akhirnya untuk di semester sekarang ada 3 dalang wanita yang bagus sekali dan mudah-mudahan nanti PKB bisa melirik mahasiswa kami yang sekarang ini ada 3 dalang wanita yang suaranya luar biasa bagus dan apa ya memang betul-betul dia tidak ada malu lagi untuk dunia pedalangan ini dia memang pos di sana gitu. Dalam artian tidak malu ya, seperti apa, Pak? Biasanya kan seorang wanita kan banyak yang malu duduk seorang dalang itu kan beda, tidak metimpo kalau nak luluh kan cara muani. Nah mungkin itu salah satu kendala kenapa dalang wanita kesulit. Satu karena memang kan faktor-faktor gendernya karena dia datang bulan, kemudian punya anak dan lain sebagainya, jadi sulit dia untuk menjadi dalang. Pola duduk juga risih gitu loh, risih juga duduknya. Nah oleh sebab itu sebelum mereka masuk di dunia pedalangan, kita betul-betul dulu memberikan tuntunan dulu bener enggak kita tes dulu kemampuannya dia, bicaranya dia, retorikanya dia, kemampuannya menari dia dan lain sebagainya gitu. Jadi dari interview kita itu kita tahu kalau memang mereka itu memang fokus di sana di dunia pedalangan gitu. Bagus sekali gitu. Ya kalau kita berbicara tentang dunia kampus ini kan ada UPMI, kemudian ada ISI, UNHI yang semacam itu. Tapi kita punya SMK yang juga mempunyai jurusan pedalangan. Bapak melihat juga ada bibit-bibit dari sana, Pak? Kita juga sering kerjasama dengan kita punya MUA ya, kita kerjasama. Kalau kita promosi ke sana, kalau memang sudah tamat-tamat di sana, kita arahkan untuk ke isi Denpasar. Walaupun banyak juga ada yang ke kampus-kampus lain juga, Pak. Untuk jurusan SMK di Bali ini sendiri sudah ada yang saya baca ini ada SMK 3 Gianyar dan juga SMK 4 Bangli seperti itu. Itu juga kami sudah selusuri. Kalau bisa langsung melanjutkan ke isi Denpasar seperti ini karena kan jadi linier gitu. Seandainya kalau di sana pedalangan kemudian di isi pedalangan jadi istilahnya naik tingkat Pak Rum gitu. Jadi naik tingkat agar tidak terbuang percuma bakat yang selama 4 tahun mereka bina kemudian kembali cari jurusan lain gitu. Bukannya tidak boleh gitu. Makanya kalau mulai dari SMA lah kalau mau jurusan pedalangan, nah itu undangnya niki ya memang luar biasa beratnya. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau jadi dalang sameranya. Kalau dalang di Bali ini sekarang sudah utameng lungguh gitu. Apa artinya, Pak? Mempunyai kedudukan yang tinggi. Seorang dalang tuh sama dengan pendeta seperti tadi. Kalau simbol dari pengeruatan
dalang itu adalah dewa siwa karena dia berhak ngeruat, berhak menyucikan dia gitu kan. Dalang, jadi dalang juga sutradara dia karena dia berhak mau ngematiang, mau ngidupang, mau kudiang silahkan gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, kita rehat kembali nggih. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya kita masih berbincang-bincang mengenai nasib seni pedalangan Bali. Sesaat lagi. Ya, nasib seni pedalangan Bali masih kita bahas di Talkshow Merah Putih pada kesempatan kali ini. Nah, kalau tadi kita sudah sempat berbincang-bincang bersama Pak Arum, kemudian dari akademisi dari ISI sendiri, Bapak Kadek Winyana. Langsung saja ini ke jero dalangnya sendiri. Jero dalang, siapa yang tidak kenal dengan, kalau kita berbicara tentang wayang joblar, wah yang datang itu bukan hanya satu banjar, tetapi kudang tempekan dari beberapa desa akan datang berbondong-bondong. Jero dalang, niki kalau saya susah nih memanggilnya dalang joblar atau jero dalang atau seorang akademisi juga niki sendiri. Backgroundnya sendiri memang seni pedalangan atau memang dari pendidikan atau memang ada garis keturunan awalnya, Pak? Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terkait pemaparan dari Pak Kadek tadi, saya sendiri adalah memang alumnus ISI Denpasar. Oh. Ya, sekarang saya memang menjadi salah satu dosen di UPMI. Ya, ketika saya menjadi dosen di UPMI, saya tetap akan menebar yang namanya dunia pewayangan dengan yang namanya bagaimana teknik-teknik pengajaran terhadap dunia pewayangan di dalam sebuah pembelajaran daripada seorang guru nantinya. Anak-anak kami di sini di UPMI kan nanti menjadi guru arahannya. Ya, bagaimana dia nanti menjadi guru yang profesional. Itu tujuan kami di UPMI sendiri supaya tidak sama dengan ISI Denpasar. ISI Denpasar adalah mencetak daripada seniman-seniman yang profesional. Kami di sini mencetak daripada guru-guru yang profesional. Kalau di UPMI sendiri bagaimana jurusan seni pedalangan ini sendiri, Pak? Kami tidak punya jurusan pedalangan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi, karena di sini akan arwah daripada pedalangan itu kami masukkan ke yang namanya gurunya. Ini kalau sudah ngomongin arwah saya serem, Pak. Iya, pasti ini. Ya, karena di dunia pewayangan tadi dibilang oleh Pak Kadek ini memang adalah unik sekali. Ya, uniknya? Ya, uniknya begini. Seorang dalang itu harus tahu nari. Vokal terutama. Baik. Ya, bagaimana yang namanya etika seorang dalang. Seorang guru juga seperti itu. Bagaimana seorang guru harus tahu etika seorang guru. Ya, inilah yang menjadi arahan kami memasukkan dunia-dunia pewayangan ke sebagai guru nantinya pada anak didik kami di UPMI. Jadi setiap pertunjukan wayang ini semua seni itu ada di dalamnya. Semua, tidak terkecuali tabuh, tari, musik, semua. Makanya seorang dalang itu harus menguasai daripada dunia seni itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu ya. Maka apalagi seorang dalang apa yang dibilang oleh Pak Kadek tadi harus vokalnya bagus, vokalnya. Selain vokalnya, dia harus tahu yang namanya zaman sekarang kan lawakan. Ya, di sana ada dia namanya dialog-dialog. Ya, bagaimana seorang dalang harus bisa membuat dialog yang menjadi sebuah daya tarik daripada audiennya sendiri. Jadi bisa dikatakan pentingnya kreativitas dan inovasi dalang itu sendiri. Kreativitas dituntut di sini. Ya. Contohin dong sedikit aja Pak Jero. Ini contoh umpamanya. Kita mau dengarkan langsung ya. Saya sendiri adalah seorang dalang joblar ya. Joblar itu artinya jeritan orang berani lantaran anjloknya rupiah. Oh itu. Ya, itu saya baru tahu. Ulangi lagi dong. Joblar itu apa artinya? Jeritan orang berani lantaran anjloknya rupiah. Itu joblar itu ada di tahun 2000. Ya, tahun 2000 pas saya melakoni sebuah pewayangan, dialog yang saya pakai itu adalah menghibur masyarakat ketika itu sudah krisis moneter. Jadi bisa dikatakan sebelum Jero untuk menampilkan dan bisa dilihat oleh pemirsa Niki sendiri, pentingnya kreativitas, kemudian inovasi dalang yang berisi dialog-dialog seperti nasihat, kemudian kritikan terhadap persoalan yang tidak adil dalam masyarakat juga
pasti disampaikan. Kritikan. Nah contoh umpamanya. Iya. Yani belar harus cai apa adanya melajah cai. Pangdadi banyak orang yang profesional. Maksud kan? Ken maksud ngomong profesional zaman cara jani nak zaman yang namanya harus instan. Nunyel bangkai pun instan sekarang. Kini maksudnya ketika Cinya melajah, saya akan mendapatkan sebuah pengalaman. Pengalaman itu akan mendewasakan dirimu. Nah, itu kan bahasanya long life education experience the best teacher. Wah mantap. Nah, seperti itu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini yang nonton di 1.750 orang nih. Yang kelihatan, yang gak kelihatan lebih banyak lagi nih Jero. Itu wejangan-wejangan kepada audien atau penonton. Ketika penonton itu menjadi sebuah daya tarik daripada lawakan saya sendiri, apalagi saya memakai lawakan banyak sekali ya. Terutama bagaimana saya mentransfer daripada fenomena hari ini. Umpama fenomena ketika keren Inul Daratista, saya buat yang namanya tokoh Inul. Dewi Persik saya buat Dewi Persik. Sehingga suatu saat ya Pak D, suatu saat saya melakoni kebetulan saya ditangkap untuk melakukan sebuah pentas wayang daripada tema HIV AIDS, kan ada hubungannya itu ya. Ketika itu saya pentaskan, besoknya penonton itu dibilang Joblar itu jaro. Nah, padahal saya menginfokan bahwa melalui wayang itu kami akan memberikan bahwa nakalnya sebuah AIDS itu akan menjadi sebuah bumerang kematian sendiri. Padahal itu tujuannya. Tapi daripada penonton yang agak pemikirannya jorok, dia pemikir wah dalangnya dia tolong jaro nih gitu. Tapi tidak sepertinya seperti itu, kan wayang itu merupakan sebuah tontonan dan tuntunan gitu mungkin ya. Jero Dalang, ini kalau kita berbicara tentang latar belakang Jero Dalang ini sendiri, memang punya basic atau sejak masih muda suka dalang atau memang seperti apa? Oke, saya ini adalah bukan basic dalang, keturunan saya ini adalah ibu bapak saya adalah petani, ya petani tulen. Ketika saya seneng pokal, mekekawin, megaguritan itu senang saya dulu. Akhirnya saya dianjurkan kepada keluarga saya sendiri untuk menjadi seorang dalang supaya ada di desa saya nanti dalang. Itu tujuannya pertama. Ya, Pak Widnanda, saya ke Pak Widnanda dulu. Pak Widnanda, berarti ada yang harus kita ketahui ketika seseorang yang akan mendalami seni pedalangan itu sendiri, karakter siswa yang sesuai dengan seni pedalangan itu sendiri. Ada faktor keturunan dan juga ada faktor hobi seperti itu. Kalau Jero Dalang ini kan hobinya, tidak ada keturunan jadi pedalang seperti itu. Itu juga menjadi salah satu kriteria untuk bisa menjadi dalang. Sebenarnya faktor keturunan sih memang mempengaruhi. Tapi banyak juga sekarang dalang-dalang yang memang datang dari otodidak. Memang dia belajar kepingin jadi dalang gitu. Tidak ada mungkin Pak Arum tidak keturunan dalang, tapi beliau juga seorang dalang. Nah banyak yang sekarang, makanya banyak sekarang wayang-wayang kuno yang mungkin hancur di tempat gitu. Banyak wayang yang tidak digunakan oleh keturunannya sehingga ngadep sing bani dan jadi nganggo sing bisa gitu, jadi berak ngoyong dan berak ngoyong. Nah oleh sebab itu kami sering juga turun ke lapangan untuk memotivasi dari keturunan dalang ini agar bisa wayang ini bisa digunakan baik itu oleh di masyarakat, nanti siapa yang jadi dalang bisa digunakan. Karena di zaman sekarang memang benar sulit sekali untuk menjadi dalang, bukan hanya tontonan dan tuntunan sekarang. Kalau dulu dalang terus mesti tontonan dan tuntunan. Sekarang bukan hanya tuntunan dan tontonan, tetapi ada tatanan, benar, ada tuntutan, ada tanggung jawab, ada tauladan, dan juga ada tunjangan. Kalau tanpa tunjangan, tanpa wayang, tanpa alat-alat, mungkin dua geng wayang kalau sing idang wayang dalang. Ya, Pak Arum, ini yang garis besarnya Niki sendiri, peran pemerintah
ini kehadiran pemerintah terhadap mereka-mereka para dalang niki sendiri seperti apa menakar nasib dalang dan tidak hadirnya negara atau pemerintah dalam hal ini? Ya. Terima kasih. Menyambung tadi cerita itu, memang seperti saya pun keluarga saya itu ada wayang, tapi wayang itu difungsikan untuk pengobatan, bukan untuk kesenian pada awalnya. Dan memang harus itu ada kesadaran dari dalam diri. Karena menekuni seni pedalangan ini harus ada panggilan jiwa. Ya. Dan panggilan jiwa inilah artinya karena ada konektivitas antara sang diri dengan kecintaan pada seni budaya, sekaligus juga memang titah karma leluhur yang harus dilanjutkan. Nah, maka dari itu ketika dari modal ini sudah ada, modal diri ini sudah ada, yaitu keinginan, niat belajar, apalagi keturunan, ini ada penyerta modal. Siapa penyerta modal ini? Lembaga pendidikan dan pemerintah. Kami di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberikan bantuan keuangan khusus untuk Pesta Kesenian Bali. Jadi Pemprov Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu memberikan BKK, bantuan keuangan khusus untuk Pesta Kesenian Bali, per kabupaten itu ada 500 juta. Khusus untuk PKB saja ini. Nah, bila mana ini bijaksana digunakan, tentu ini bisa diberikan kepada para dalang-dalang. Harapan kami BKK ini diarahkan itu untuk seni pedalangan. Nah, dalam forum-forum yang sama melalui Majelis Kebudayaan Provinsi Bali, MKB, Majelis Kebudayaan Bali tingkat Provinsi Bali juga disampaikan bahwa seni pedalangan ada 2 seni yang sekarang menjadi perhatian. Satu seni pedalangan, yang 2 adalah seni sastra. Ini 2 seni yang mulai kehilangan penontonnya, yang berdampak pada kehilangan regenerasi. Nah, maka dari itu kami harus selamatkan dulu regenerasi ini. Jadi generasi dalang muda, regenerasi sastra itu harus kita berikan. Maka kehadiran pemerintah, kehadiran negara di sini adalah selain melakukan pembinaan juga memberikan dana apresiasi. Maka ada untuk pertunjukan wayang ini kita berikan dana khusus. Kemudian untuk peserta juara-juara utsawa, lomba-lomba ini dapat juga hadiah bonus khusus. Itu cara untuk memotivasi. Baik. Sehingga ada gengsi di antara anak-anak muda sekarang, wah keren ya menjadi dalang muda, wah keren ya ini. Bangun dulu, karena sekarang fenomena sekarang tidak viral, tidak keren, tidak diikuti. Baik. Maka sekarang orang viral nyanyi, ngeband dan lain sebagainya, viral di medsos, keren itu sekarang. Itu yang disebut keren. Nah, sekarang gimana caranya medsos ini dipenuhi oleh dalang-dalang muda kita? Dipenuhi dengan seniman-seniman sastra muda-muda kita yang pada akhirnya menjadi sosok yang keren baru bagi generasi muda Bali. Sehingga itu diikuti. Yeah. Sama seperti Beleganjur. Kenapa Beleganjur ini menjadi sangat prestisius bagi generasi muda Bali sekarang? Karena peran daripada media sosial dan media elektronik ini yang membumingkan seni Beleganjur itu. Nah, sekarang mari pemerintah mengajak rekan-rekan media semua, ayo bantu untuk memviralkan dalang-dalang muda kita ini. Nah, salah satunya kami dulu adalah ini saat ada lomba ogoh-ogoh itu disertai juga narasinya, ada dalangnya, nah itu untuk menarasikan ogoh-ogoh itu anak-anak muda. Kemudian diviralkan melalui Instagram, tayangan di TikTok dan lainnya. Itu juga menjadi, wah ini keren juga ya jadi begini. Nah, jadi branding dalang ini juga salah satunya dibangkitkan melalui medsos. Jadi tidak hanya pemerintah tetapi para konten kreator ini dan juga rekan-rekan media ini untuk turut memviralkan seni pedalangan ini juga penting. Jadi bisa dikatakan Anda sudah melihatkah ada regenerasi dalam seni pedalangan dan seni sastra saat ini? Nah, ini akhir-akhir ini berkurang. Akhir-akhir ini berkurang.
Dan inilah sebabnya kita perlu viralkan, kita dorong agar mereka semakin ini. Tapi dengan melihat tadi data yang disampaikan oleh Pak Kadek diisi semakin banyak ada mahasiswa pedalangan, kemudian ada dalang wanita, ini menjadi optimisme kami. Sehingga kami bisa merancang anggaran khusus nantinya untuk pembinaan pedalangan dan memberikan ruang khusus untuk seni pedalangan ini. Terutama promosi untuk menarik penonton khusus menyaksikan pertunjukan wayang. Mungkin kedepannya kita perlu duduk bersama tokoh-tokoh ini, pemerhati seni pedalangan, apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan seni pedalangan ini. Baik. Terima kasih. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Nasib seni pedalangan Bali ini sendiri baik dan tentunya kita masih bersama para narasumber kita dari Akademisi ISI, kemudian Bapak atau Jero Dalang Joblar, seorang akademisi juga, kemudian ada dari Dinas Kebudayaan kita juga. Pak Widjana berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita berbicara tentang regenerasi seni pedalangan, ini peran sastra Bali dalam perwujudan nilai budaya di seni pedalangan juga masuk ke dalam tersebut, Pak. Iya, itu modal utama kan, modal utama. Jadi dalang dari Tunjuk Rumun yang wawancara ditulis oleh Pak Gusti Sudarto, modal untuk belajar jadi dalang beliau mengatakan ada ucap-ucap tatwa carita. Nah, kata tatwa inilah jadi sumbernya sastra semuanya. Nah, semuanya apa yang dikatakan diungkapkan oleh dalang, terutama tetandakan, vokal, nyendon, bebaturan, pengalang, itu semuanya diambil dari kekawin, diambil dari sastra-sastra baik Ramayana maupun Mahabharata. Jadi sumber lontar, sumber sastra yang sekarang sudah banyak disalin ke dalam bahasa Latin, itu adalah modal utama bagi seorang dalang, dipakai untuk isien-isien atau dipakai untuk memperkaya retorika, antawacana maupun apa dibilang tadi oleh Pak Jabral bisa nguperengge dikaji menjadi sebuah lelucon seperti ini. Jadi sastra itu sangat penting gitu, itu modal utama. Jadi tatwonya gitu. Baik, Jero Dalang, ini kreativitas, inovasi yang saya belum pernah nonton langsung ya Jero Dalangnya, sering nonton di media sosial ini sendiri yang bikin kita ketawa. Ini ide-idenya dari mana sih Jero Dalang? Jelas ketika kita membuat dagelan lelucon itu pasti lihat fenomena. Apakah itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton? Betul, fenomena sekarang ini umpamanya bagaimana menggebumnya mensos, bagaimana kita memvisualkan daripada wayang ketika hal itu membom di dunia pewayangan nanti. Yeah. Makanya disinilah kita sadar sebagai masyarakat Bali untuk menjadi seorang dalang yang profesional itu sukar. Apa bilang Pak D itu betul sekali. Bagaikan kita memikul dari sebuah gunung batu mendaki gunung, berat sekali di sana. Baik. Makanya disinilah peran seorang dalang memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah lawakan, memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat sehingga apa yang ingin kita capai dari sebuah hal yang harus dicapai terwujud di dalam dunia pewayangan. Itu beratnya menjadi seorang dalang ya. Itu beratnya. Nah, kita mendengar masyarakat juga tahu, saya yang tidak begitu paham tentang dunia pewayangan, perdalangan ini sendiri. Yang saya tahu ini ada wayang lemah, wayang peteng, kemudian ada wayang parwo, Ramayana, cupa, wayang atag ya, seperti calon narang seperti itu. Maaf ya kalau saya salah, ini bisa dikoreksi Niki sendiri. Kemudian, nah ini ketika kita dekat tumpak wayang ini sendiri, banyak sekali mereka yang akan membayuh oton pewayangan, wayang seperti itu. Ini tidak seperti Pak Arum sampaikan Niki sendiri, tidak sembarangan orang yang boleh atau dalang yang boleh melakukan hal tersebut. Setuju ya, saya setuju sekali. Apa yang menjadi perkataan Pak Arum tadi ya, yang pertama, dalang itu adalah punya fungsi dan bentuk ya. Fungsi seorang dalang adalah pasti akan meruat orang yang sukerte, leteh
kotor. Orang yang lahir pada uku wayang dari Redite sampai Sabtu ya, itu adalah orang yang sukerte. Karena itu berdasarkan lontar sapo kala ya. Di sana tercantum bahwa orang yang lahir di uku wayang itu akan wajib hukumnya akan dimakan oleh dewa kala. Ya, makanya dari makan dewa kala itu yang bisa nanti menyelamatkan anak itu adalah seorang dalang yang sudah dapat restu dari dewa Siwa ya, atau dewa kala. Ya, beliau itu akan menjadi sebuah dalang sambirana, nyamit kerana, dari kanda samit kerana dia menjadi seorang dalang sambirana. Beliau aja yang bisa nanti melepaskan daripada kotoran-kotoran orang yang lahir pada uku wayang. Nah, itulah fungsi dari seorang dalang. Bentuknya adalah bagaimana seorang dalang akan membuat sebuah ritual yang awalnya dia sendiri harus diritual, penyucian dirinya, bagaimana berucap, bagaimana berpikir, bagaimana melihat. Ini sebuah ritual awal daripada seorang dalang ketika melukat daripada seorang yang lahir pada uku wayang. Di samping itu ada sesajennya, itu merupakan simbol-simbol daripada sebuah ruatan itu sendiri. Salah satunya contohnya adalah gedebong atau pohon pisang yang ngatut pusuh. Nah, ngatut pusuh kan itu adalah simbol daripada biulalung. Biulalung itu adalah simbol dari Tuhan sendiri. Itu mungkin bagaimana bentuk daripada pementasan apa yang dibilang oleh Pak D itu artinya ada keselarasan antara ritual itu sendiri bagi orang dalang dan pementasannya sendiri. Juru dalang sampai saat ini untuk ide-ide kemudian inovasi itu datangnya dari mana sih juru dalang? Masih tetap belajar, masih tetap memperhatikan Pak, situasi apa yang saat dibilang ini? tadi itu ya, kita tetap harus belajar. Seorang dalang kalau tidak mau belajar, ya pasti itu aja pola pikirnya. Jadi ketinggalan. Ya, seperti literasi itu. dan numerasi kalau bahasa pendidikan saya. Baik. Ya. Literasinya harus betul, numerasinya harus betul, sehingga kita punya yang namanya apa yang harus kita gali hari ini, apa yang harus kita gali ini. Kebetulan hari ini harinya Tumpek Wayang. Saya kalau tidak melukat daripada orang yang lahir di uku wayang, aduh, tidak kebagian ya, mungkin top gitulah saya dulu ya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita, apa yang disampaikan oleh Pak Wid, Pak Kadek, kemudian Pak Arum Niki sendiri, risiko di balik seni pedalangan ini sendiri adalah risiko kesehatan. Bagaimana caranya menjaga kesehatan agar tetap bugar, juru dalang? Aduh, ini pertanyaan semestinya saya ada jawab nih tadi ya. Apa sebabnya? Ada rahasianya. Ya, kemarin ada saya, ritual. walaupun kita seorang dalang tetap menjaga yang namanya lontar-lontar, menjaga aksaranya, yang namanya fisik seorang dalang tuh pasti ada. Ya, contoh kemarin tahun 2003 saya mengalami drop. Ya, drop hampir saya sudah kerongklu lah gitulah. Hampir kerongklu, mungkin Tuhan di sana masih menolak. Jangan ke sini, joblarnya masih eksis terus. Silakan kamu balik Alin, nanti ketemu nanti di Bali TV gitu mungkin ya. Ya, itu adalah yang pertama yang perlu saya di sini tekankan. Mari orang yang lahir pada uku wayang jangan sampai tidak melakukan sebuah ritual pewayangan sapu leger. Karena jika saudara tidak melukat dengan sapu leger, malapetaka akan menunggu saudara. Gitu mungkin ya. Ya, Pak Kadek, ini kalau kita berbicara tentang era generasi milenial, bagaimana Bapak melihat peran dalang di era generasi milenial atau dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi ini sendiri? Itu juga menjadi perhatian. Kami di Isi Denpasar selain juga mengajar pedalangan secara tradisi,
tapi juga pewayangan yang inovasi gitu. Jadi yang tadi ada tradisi dan inovasi, jadi tetap kita berangkat dari tradisi, dari klasik, kemudian dari sanalah mereka mengembangkan karya-karya baru yang sudah banyak puluhan sekarang sudah ada Pak, karya-karya layar berkembang, karya layar padat, ini Pak Jobla juga karya layar berputar, bermacam-macam karya inovasi yang bisa nanti menarik agar bisa kita eksis sejajar nanti dengan seniman atau dengan kesenian-kesenian lainnya, agar kita menjadi berminat sehingga generasi muda tidak hanya masak dalang gitu gentos gitu, nah biar ada seperti ini jadi kita di SIDEN Pasar itu membina wayang tradisi itu hanya sebagai landasan untuk kita berkreativitas. Diapakan pun bisa ada wayang, diapakan cerita itu bisa. Tidak hanya seperti itu, karena sudah ada wali, bebali, bali-balihan gitu. Klasik, tradisi, inovasi. Apalagi sekarang ada kontemporer, silahkan mau diapain gitu. Untuk generasi mudanya, jadi bebas gitu. Jadi upaya-upaya dari akademisi, contohnya ISI, kemudian UPMI juga untuk menarik minat generasi muda ini sendiri sudah dilakukan. Untuk menekuni dunia seni pedalangan pasti kita itu terus sendiri. Pas kita akhir tahun itu kita turun dah ke lapangan, misalnya ke sekolah-sekolah untuk promosi, walaupun ke daerah-daerah juga. Nah kita kan seperti Pak Jobral, saya tahu di sana ada anak dalangnya pasti kita ke sana mengarah kita. Jadi jemput bola seperti itu. Jemput bola, kita harus jemput bola ke Sukawati, ke daerah Badung, ke Bangli, kita selalu jemput bola agar bakat anak-anak mereka nih tidak salah arah seperti ini. Kalau memang dia pintar mendalang, nah buktinya niki yang 3 sekarang niki dalang wanita niki, dalang luh niki ya memang nanti mudah-mudahan nanti Pak Anu bisa melirik yang bisa kesempatan di PKB ini. Jangan hanya dilirik aja. Jadi sekaligus diberikan bantuan seperti ini. Baik. Nah, Pak Arum, kita akan memasuki pemerintahan dengan kepemimpinan baru lagi Niki sendiri. Tentunya ada harapan dari masyarakat tentang agar tetap lestarinya seni pedalangan dan juga seni sastra. Seperti apa, Pak? Baik. Kami dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melihat dan masih optimis seni pedalangan ini adalah akan tetap lestari dan masih akan diperlukan, karena pedalangan tidak hanya sebagai pertunjukan tapi juga bagian dari ritual itu sendiri. Maka saya yakin dan optimis seni pedalangan ini masih akan lestari dan perlu dilestarikan. Kami dari pemerintah akan mendorong dan menjadikan bahan ini evaluasi, karena terlihat sekali penurunan kuantitas penonton maupun regenerasi sudah terjadi. Kalau kita tidak lakukan upaya-upaya regenerasi, maka tidak akan nasib kedepannya juga akan bermasalah. Maka dari itu melalui Majelis Kebudayaan Bali kita akan melakukan FGD ini, karena akan ada FGD tentang seni wayang di tahun ini, dan tahun ini pula mudah-mudahan Bapak Koster pun juga pasti kami yakin sangat peduli sekali pada seniman wayang dengan berbagai macam kreativitasnya, dan PKB akan menjadi tempatnya. Ada bagian kuratorial, jadi tim kurator kami dari PKB ini memberikan perhatian khusus pada seni-seni pedalangan ini. Dan ada sebuah ide, ada senior, ada junior. Jadi jangan hanya juniornya saja, tapi seniornya juga sekarang mulai diberikan ruang juga ini. Karena dianggap wah senior sudah bisa sendiri cari jalan sendiri ya. Tapi nyatanya kalau tidak dipertemukan nih senior dengan juniornya, takutnya nanti mereka jalan sendiri-sendiri. Nah, yang kedua PR kami di pemerintah adalah bagaimana memanajemen penonton. Bagaimana kami bisa mendatangkan penonton untuk mau duduk dulu sampai akhir pertunjukan. Ya, masalah mengerti nanti urusan nomor 2 gitu. Mau duduk saja dulu menonton pertunjukan wayang. Ini masih menjadi PR kami. Maka tahun ini di PKB ini, maka wayang ini akan kami tempatkan khusus, waktu khusus agar tidak bersamaan dengan gong kebiar. Karena kalau bersamaan dengan gong kebiar, maka penonton semua lari ke gong kebiar. Dan yang nonton dari Wang Aye lagi. Nah, yang nonton Wang Aye lagi. Nah itu dia. Maka dari itu
kami akan melakukan manajemen penonton baik secara undangan maupun itu. Itulah caranya untuk melestarikan seni ya, wayang. mungkin sekedar tambahan juga bahkan pada tanggal 7 November 2013 UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan dunia tak benda sekaligus sebagai hari wayang nasional ya. Baik. Juru Dalang, closing dong, penontonnya pengen dengar sekali lagi Niki pemuput Niki untuk acara kita pada hari ini. Ya, oke. Dengan gaya dalang dong. Oke, terima kasih ya Pak. Tadi apa namanya? Apa sebab ya? Apa sebab wayang itu ditinggalkan? Karena apa? Salah satunya yang saya bilang tadi ya. Napi? Apa namanya, dana yang ada di dinas itu tidak terkucur ya. Ya, ke dalangnya. Cari ke saya namanya Sukadana. Itu salah satunya. Makanya malas jadinya anak-anak untuk membuat sebuah kreativitas. Oke, kita harapkan ini ada perubahan tentunya. Silakan. Datakat ngutang tuyang ale ayu buah serak mu nyincip men kengken men ngale gae sengoyong-ngoyong kena awe nang jaga na kondisi cia cara jani kan nak berat mulu jaga kondisi paling berat obat mal ngale balian sesarena mal kaden ada di balian kangwang ya tidak di balian da di balian wa sekan kuda nak mau bemubat saja ini apa melelimo nak mubat onyang sekarang hai ngonyang mati balian alih-alih yang cini belahar ya seperti itu. Sehat selalu ya. Terima kasih Bapak-bapak. Saya Madi Sukadana Karang. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi. Om.